Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari kelompok 1 mata kuliah Kewarganegaraan dengan dosen pengampu Ibu Fitri Kurnianingsih. Pada konten video kali ini kami akan menjelaskan tentang filsafat Pancasila. Adapun kelompok kami beranggotakan yang pertama saya sendiri Hafiani Septiendri dengan NIM 2105020007. Saya Ozeni Nuraiman dengan NIM 2105020013. Perkenalkan, nama saya Andi Ulang Matapa dengan NIM 2105020014. Saya Nafis Lena Tulena dengan NIM 2105020022. Perkenalkan, saya Yogi Detrawinata dengan NIM 2105020030. Perkenalkan, nama saya Hena Salsabila Putri dengan nomor induk mahasiswa 2105020043. Pancasila adalah dasar ideologi Indonesia, pandangan hidup bangsa. Pancasila terdiri atas 5 sila, pada hakikatnya merupakan sistem filsafat. Yang dimaksudkan dengan sistem adalah suatu kesatuan atau bagian-bagian yang saling berhubungan, saling bekerja sama untuk satu tujuan tertentu, dan secara keseluruhan merupakan satu kesatuan yang utuh. Sebagai filsafat negara, tentu Pancasila ada yang memutuskannya. Pancasila memang merupakan karunia terbesar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ternyata merupakan pedoman bagi segenap bangsa Indonesia di masa-masa selanjutnya. Baik sebagai pedoman dalam memperjuangkan kemerdekaan, juga sebagai alat pemersatu dalam hidup kerukunan berbangsa, serta sebagai pandangan hidup untuk kehidupan manusia Indonesia sehari-hari, serta menjadi dasar sekaligus filsafat negara Republik Indonesia. Pengertian filsafat Pancasila. Secara etimologis, istilah filsafat atau dalam bahasa Inggrisnya filosofi adalah berasal dari bahasa Yunani philosophia yang secara lazim diterjemahkan sebagai cinta kearifan. Kata filosofia tersebut berasal dari kata philos atau philia cinta dan sophia atau kearifan. Nilai filsafat berwujud kebenaran sedalam-dalamnya, bersifat fundamental, universal dan hakiki. Karenanya dijadikan filsafat hidup oleh pemikir dan penganutnya. Terdapat dua pengertian filsafat, yaitu filsafat dalam arti proses, filsafat dalam arti produk atau hasil. Pancasila dapat digolongkan sebagai filsafat dalam arti produk, filsafat Pancasila sebagai pandangan hidup, maupun filsafat Pancasila dalam arti praktis. Oleh karena itu, berarti Pancasila memiliki fungsi dan peranan sebagai pedoman dan pegangan dalam bersikap, bertingkah laku, dan perbuatan dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan bermasyarakat maupun bernegara dimanapun mereka berada. Filsafat Pancasila dapat diartikan sebagai hasil pemikiran yang sedalam-dalamnya dari bangsa Indonesia yang dianggap dipercaya dan diyakini sebagai sesuatu atau kenyataan norma-norma dan nilai-nilai yang paling benar, paling adil, paling bijaksana, paling baik, dan paling sesuai bagi bangsa Indonesia. Fungsi filsafat Pancasila. Filsafat Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Pancasila sebagai jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Sistem filsafat Pancasila sebagai sistem ideologi nasional. 4. Pengembangan diri. Dari adanya kelima dasar nilai Pancasila, setiap warga dapat menjadikan nilai tersebut sebagai pedoman untuk menjadikan kepribadian yang sesuai dengan demokrasi di Indonesia. Selain itu, setiap individu dapat mengembangkan jati diri sesuai dengan keinginan, namun tidak melanggar aturan yang ada. Sehingga dengan adanya pendidikan kewarganegaraan, setiap jenjang dapat mengembangkan kepribadian sesuai dengan dasar nilai Pancasila. Nilai-nilai dasar Pancasila. Pancasila sebagai dasar filsafat bangsa dan negara Republik Indonesia merupakan nilai yang tidak dapat dipisah-pisahkan dengan masing-masing silanya. Pancasila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, rakyatan yang dipimpin oleh hikmat bijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Makna nilai dari setiap Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Sila ketuhanan yang Maha Esa ini nilai-nilainya meliputi dan menjiwai keempat sila lainnya. Dalam sila terkandung nilai bahwa negara yang didirikan adalah manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Konsekuensi yang muncul kemudian adalah realisasi kemanusiaan, terutama dalam kaitannya dengan hak-hak dasar kemanusiaan. Hak asasi manusia bahwa setiap warga negara memiliki kebebasan untuk memeluk agama dan menjalankan ibadah sesuai dengan keimanan dan kepercayaan masing-masing. Hal ini telah dijamin dalam pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara. Di samping itu, di dalam negara Indonesia tidak boleh ada paham yang meniadakan atau mengingkari adanya Tuhan atau ateisme. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan terutama berarti hakikat dan sifat-sifat khas manusia sesuai dengan martabat. Adil berarti wajar, yaitu seladan dan sesuai dengan hak dan kewajiban seseorang. Dengan demikian, sila ini mempunyai makna kesadaran, sikap dan perbuatannya, didasarkan kepada potensi budi nurani manusia dalam hubungan dengan norma-norma dan kesusilaan umumnya, baik terhadap diri sendiri, sesama manusia maupun terhadap alam dan hewan. Selanjutnya 3. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia dalam sila ketiga ini mencakup persatuan dalam arti ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan keamanan. Persatuan Indonesia ini ialah persatuan bangsa yang mendiami seluruh wilayah Indonesia, yang bersatu karena didorong untuk mencapai kehidupan kebangsaan yang bebas dalam wadah negara yang merdeka dan berdaulat. Persatuan Indonesia merupakan faktor yang dinamis dalam kehidupan bangsa Indonesia dan bertujuan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta mewujudkan perdamaian dunia yang abadi. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan berasal dari kata rakyat, yaitu sekelompok manusia yang berdiam dalam satu wilayah negara tertentu. Dengan sila ini berarti bahwa bangsa Indonesia menganut sistem demokrasi yang menempatkan rakyat di posisi tertinggi dalam hierarki kekuasaan. Hikmat kebijaksanaan berarti penggunaan rasio atau pikiran yang sehat dengan selalu mempertimbangkan persatuan dan kesatuan bangsa, kepentingan rakyat, dan dilaksanakan dengan sadar, jujur, dan bertanggung jawab, serta didorong dengan itikat baik sesuai dengan hati dan nurani. Permusyawaratan adalah suatu tata cara khas kepribadian Indonesia untuk merumuskan atau memutuskan sesuatu hal berdasarkan kehendak rakyat sehingga tercapai keputusan yang bulat dan mufakat. Kemudian yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial berarti keadilan yang berlaku dalam masyarakat di segala bidang kehidupan, baik materi maupun spiritual. Seluruh rakyat Indonesia berarti untuk setiap orang yang menjadi rakyat Indonesia. Contoh kasus dari filsafat Pancasila yaitu sebagai sistem filsafat adalah penerapan ideologi Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dalam bernegara dimulai setelah bangsa ini merdeka hingga saat ini. Contoh kasus yang terjadi yaitu pembunuhan satu keluarga di Sumatera Utara, dugaan motif dendam hingga 6 orang diamankan polisi. Kasus pembunuhan muhajir sekeluarga di Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera. Immediately we had proclaimed our independence in August 45. We attached as preamble to our constitution the Pancasila. Panca means 5. Sila means principle. The Pancasila, the 5 guiding principles of our national life. Perhaps you know already what our Pancasila is. It gives us the 5 principles of our state. These are: first, believe in God. Second,
nationalism. Third, humanity. Fourth, democracy. Fifth, social justice. Sekian penjelasan dari kelompok kami, terlebih terkurang kami mohon maaf. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.